Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Buat yang baru bergabung di channelnya Deta Muntaha, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe. Yang belum, jangan lupa. Oke teman-teman, jadi di video kali ini khususnya buat kalian ya YouTuber pemula wajib dengerin. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang sub for sub dan kapan aku kenalan sama sub for sub ini, dan kenapa alasan yang paling penting nih, kenapa alasan sub for sub bisa merusak channel YouTube. Oh ya teman-teman, aku klarifikasi dulu. Aku dapetin pengetahuan ini tuh sebenarnya dari kumpulan-kumpulan. Jadi aku sering memahami, baca-baca di itu. Aku kan juga sub for sub juga ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya tau lah. Ya semoga ini fakta ya teman-teman. Tapi menurut saya ini fakta. Dan jika menurut kalian ini berguna atau nantinya bermanfaat, boleh dipakai atau diterapkan. Dan jika kalian merasa yakin apa yang aku omongin benar, diyakinin aja juga. Tapi kalau nggak yakin ya udah, nggak usah percaya. Intinya gitu ya. Jadi gini, alasan banget aku ikut sub for sub. Alasan pertama, karena dulu subscriberku itu nggak naik-naik, sama sekali nggak naik-naik. Jadi aku punya subscriber kalau nggak salah waktu itu 50 loh teman-teman, 50, sekarang 500. Jadi gini, subscriberku nggak naik-naik, lama banget, sedih dong, iya kan? Jadi YouTuber subscriber nggak naik-naik, cuma segitu-gitu terus, sedih dong pastinya. Abis dari situ, hal yang aku lakukan pertama sebenarnya giveaway. Aku pernah ngadain giveaway via Instagram. Dan itu sukses bikin nambah subscriber sekitar 100, lumayan. Tapi inget ya, yang terpenting dari sub for sub itu sebenarnya saling menonton, harus. Selain buat nambah jam tayang, dan katanya ya, biar nggak kena spam dari si itunya, si YouTube-nya, nggak ngerti juga sih ini. Nah, oke, di skip aja ini. Terus lanjut, saya kenalan, tahu lah intinya saya tahu tentang sub for sub itu awalnya tuh dari YouTube. Kalau kalian pernah lihat YouTube channelnya Jalan Tikus kalau nggak salah, jadi di situ itu ceritanya tentang kontennya tuh tentang cara cepat dapetin 1000 subscriber, cara cepat dapetin 4.000 jam tayang. Intinya kontennya gitu. Kalian para YouTuber pemula yang pernah mampir ke channel YouTube-nya Jalan Tikus, komen di bawah ya, termasuk saya juga. Nah, dari situ terus kan banyak banget ya, di bawah itu ada banyak komentar tentang komentar tentang yuk saling subscribe, yuk saling dukung, yuk kayak gitu-gitu. Tapi kalau di YouTube itu biasanya nggak itu loh, nggak ada view-nya juga. Kalau yang aku lakuin sih di YouTube nggak ada view, jadi cuma subscribe doang. Dan menurutku itu agak serem ya. Seremnya apa? Karena sebenarnya bukan serem sih, sebenarnya yang dikhawatirkan gini, nanti takutnya jadi spam, intinya gitu. Nah, oke, kita skip aja yang ini ya. Nah, terus yang selanjutnya, kayaknya aku waktu main Facebook deh. Aku lagi main Facebook, terus nggak tahu tiba-tiba kepikiran nulis YouTuber pemula atau apa gitu. Terus ternyata udah banyak banget di di Facebook kumpulan-kumpulan orang-orang yang pengen saling subscribe. Dan aku tuh baru tahu kalau di Facebook tuh banyak banget komunitas sub for sub, intinya gitu. Setelah aku ketikkan, muncul banyak banget, aku join grupnya dan aku diterima. Setelah itu aku baru deh mulai. Oke teman-teman, jadi aku sudah mulai kan ikut join di Facebook dan sub for sub. Nah, dari situ tuh aku mulai kenal kata-kata 4 versus 4, 5 versus 5, 10 versus 10 dan sebagainya. Itu tuh tandanya kalau 4 versus 4 kita punya 4 akun YouTube channel, dan mereka tuh punya 4 akun YouTube channel juga. Nanti kita tuh saling subscribe. Sebenarnya kayak gitu kayak bohong gitu gak sih? Bukan bohong, maksudnya gini, sebenarnya bener-bener subscribe juga iya, tapi kan gini, aku juga akhirnya kayak gitu teman-teman. Aku punya banyak akun dan aku juga
kayak gitu, 4 versus 4, 10 versus 10. Aku nggak bohong ya. Tapi kalau dipikir-pikir setelah itu banyak apa ya kekurangannya juga. Nanti aku jelasin di bawah ya setelah video ini. Setelah aku jelasin ini. Jadi kan intinya aku ikut sub for sub kan. Yang awalnya subscriberku paling cuman baru awalnya 50 kan, terus dapetin dari giveaway itu sekitar 100 kan, 150 tuh. Jadi sekarang subscriberku tuh 560-an. Berarti berapa tuh? Sekitar 300-an yang aku dari sub for sub. Banyak banget ya. Jadi sehari itu aku bisa naikin subscriber tuh banyak banget intinya. Nah, tapi dalam hati memang senang subscriber naik. Dan jam tayangnya juga ikutan naik. Akan tetapi, jadi gini teman-teman, pada suatu waktu tuh aku ngeliat ada postingan orang yang udah monet dari sub for sub, intinya komen, saya udah monet, tapi kenapa ya jam tayang saya tuh nggak naik-naik. Nah itu dia. Terus aku jadi mikirnya gini, wajar sih kalau subscriber naik, jam tayang juga awalnya bisa capai 4000 jam. Tapi kan gini, mereka yang subscribe itu bukan mereka yang benar-benar menyukai channel kita, ya nggak? Ya kan? Otomatis kalau mereka nggak benar-benar menyukai, misal gini, yang lagi suka aja belum tentu setiap hari kalau ada konten yang kita upload tuh belum tentu mereka langsung nonton. Pasti mikir dulu, ini kontennya tentang apa, ini gimana. So kita bukan artis, kita bukan dan lain-lain, intinya gitu kan. Nah terus terutama buat mereka yang sub for sub kemudian banyak subscriber, udah monet tapi jam tayang nggak naik-naik, ya itu juga mungkin salah satunya karena mereka tuh setiap bikin video jadi kayak cuma di subscriber mereka tuh videonya tuh kayak cuma lewat-lewat aja. Aku jelasin gini karena aku juga ngerasain ya teman-teman, aku nggak lagi mencemooh mereka atau lagi apa, karena aku juga ngerasain kayak gitu. Setelah aku sub for sub pun viewnya juga nggak naik-naik sama, kecuali kalau aku ngelakuin sub for sub lagi dan apa ya, dan karena kalau sub for sub kan sama jam tayang juga kan, ya gitulah intinya. Terus kekurangannya intinya yang pertama, kalau sub for sub tidak menjaring subscriber secara tepat sasaran, intinya gitu. Terus fee-nya nggak naik-naik jelas ya. Terus kelebihan sub for sub nih, ada juga dong kelebihannya. Yang pertama pastinya kita kalau para YouTuber pemula lebih ada, kalau dapetin subscriber naik lebih seneng dong, kalau aku sih gitu. Terus yang kedua, kalau subscriber banyak, walaupun mereka nggak suka banget sama kontennya kita, tapi setidaknya tuh mereka kalau setiap lihat kontennya kita, misal mereka emang nggak suka ya, tapi kalau memang ada dari satu konten kita yang membuat mereka tertarik, pasti mereka bakal nonton, ya kan? Salah satunya itu. Tapi kan itu perbandingannya sebenarnya jarang ya, maksudnya kemungkinannya jarang. Jadi teman-teman, kalau dikatakan sub for sub itu bahaya apa enggak, ya itu balik lagi ya, sebenarnya balik lagi ke diri kita. Misalkan kita punya banyak subscriber tapi nggak tertarik sama kita, sebenarnya bukan salah mereka juga, salah kita, karena kita setelah kita punya banyak subscriber tapi kita nggak memperbaiki konten kita. Sebenarnya kesalahan pertama tuh kuncinya itu ada di konten sebenarnya itu. Karena misalkan nih, kalian udah punya banyak subscriber dan kita tahu mereka tuh nggak suka sama kita, maksudnya kita tahu mereka tuh benar-benar nggak suka sama kontennya kita. Mereka subscribe karena kita yang minta dan mereka saling subscribe, jadi saling dukung. Nah secara otomatis mereka pun juga males bakal nonton video kita. Nah maka dari itu kita loh yang sebenarnya harus memperbaiki channel kita, mau bikin konten yang gimana, kalau bisa yang semanfaat mungkin. Jadi mereka pun yang nggak suka bakal nonton ke channelnya kita. Nah gitu, makanya kalau dikatakan jadi YouTuber itu gampang-gampang susah ya teman-teman, karena harus mikirin konten apa sih yang orang-orang suka, konten apa sih yang orang-orang pengen lihat, kayak gitu.
Ya intinya begitu teman-teman. Jadi kata kuncinya tuh pinter-pinternya kita bikin konten. Jadikan thumbnail atau judul di video saya ini sub for sub merusak channel. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira dari penjelasan saya sub for sub merusak channel apa enggak. Oke? Kalau dari kesimpulan saya sih sub for sub merusak channel apa enggak itu balik lagi ke diri kalian. Kalau awalnya tuh bahaya dan bisa dihentikan dan menjadi sebuah hikmah, pastinya itu nggak bakal ngerusak. Tapi kalau kalian udah tahu itu bahaya dan dibiarkan begitu saja, pastinya bisa ngerusak. Jadi intinya tergantung di kalian, di tangan kalian. Oke, semangat buat para YouTuber pemula, jangan menyerah, tetap bikin video. Pikirkan video apa, konten apa yang kira-kira menarik dan disukai orang-orang, terutama kita yang awam. Oke, jangan lupa di subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.